Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 2 akan mempresentasikan tentang representasi pengetahuan yang beranggotakan Muhammad Fatih Afla, Muhammad Agung Prayugi, Ahmad Koyur Rifki, dan Afian Bilira. Yang pertama adalah pengertian apa itu representasi pengetahuan. Representasi pengetahuan adalah cara untuk menyajikan pengetahuan yang diperoleh ke dalam suatu skema atau diagram tertentu sehingga dapat diketahui relasi antara suatu pengetahuan dengan pengetahuan yang lain dan dapat dipakai untuk menguji kebenaran-kebenarannya. Tujuan dari representasi pengetahuan ini adalah untuk menangkap sifat-sifat penting suatu permasalahan dan membuat informasi tersebut dapat diakses oleh prosedur pemecahan permasalahan. Bahasa representasi pengetahuan harus dapat membuat seorang programmer mampu mengekspresikan pengetahuan yang perlu untuk mendapat solusi dari suatu masalah tersebut. Ada dua jenis karakteristik representasi pengetahuan. Yang pertama, dapat diprogram dengan bahasa komputer dan disimpan dalam memori. Yang kedua, fakta pengetahuan lain yang terkandung di dalamnya dapat digunakan untuk melakukan penalaran. Basis pengetahuan dan kemampuan untuk melakukan penalaran merupakan bagian terpenting dari sistem yang menggunakan kecerdasan buatan. Ada perbedaan antara kecerdasan buatan dan kecerdasan alami. Kecerdasan buatan lebih bersifat permanen, cepat, mudah diduplikasi dan disebarkan, bersifat konsisten, dapat didokumentasi, serta lebih murah dan teliti. Sedangkan kecerdasan alami itu lebih kreatif, sangat berpengalaman, serta pemikirannya sangat luas dibanding dengan kecerdasan buatan yang harus dibangun terlebih dahulu dan sangat terbatas. Dari kedua adalah representasi logika. Logika adalah bentuk representasi yang paling tua. Representasi ini menggunakan ekspresi-ekspresi dalam logika formal untuk merepresentasikan basis pengetahuan. Pada dasarnya, proses logika adalah proses membentuk kesimpulan dan menarik suatu inferensi berdasarkan fakta yang telah ada. Logika di sini dibagi menjadi dua, yaitu logika proposisi dan logika predikat. Logika proposisi merupakan suatu pernyataan yang dapat bernilai benar atau salah, ditunjukkan dengan simbol P besar dan Q besar. Contoh sederhananya ialah jika hujan turun sekarang, maka saya tidak akan pergi ke pasar. Kalimat tersebut dapat ditulis P anak panah ke Q. P menyimbolkan kata hujan turun dan Q menyimbolkan kata saya tidak pergi ke pasar. Dua atau lebih proposisi dapat digabungkan dengan menggunakan operator logika. Ada 5. Yang pertama yaitu konjungsi atau and. Yang kedua disjungsi or. Yang ketiga negasi atau not. Yang keempat implikasi itu if then. Yang kelima equivalence if and only if. Logika yang kedua yaitu logika predikat. Logika predikat adalah suatu konsep dan aturan yang sama dengan logika proposisi. Akan tetapi, pada logika predikat ini membagi sebuah pernyataan menjadi dua bagian, yaitu argumen dan predikat. Contohnya ialah Joko suka bahasa Inggris. Suka dipisah, Joko dan suka dipisah. Predikatnya ialah suka, argumennya atau objeknya adalah Joko.
Materi selanjutnya, representasi prosedural. Representasi dengan aturan produksi berupa aplikasi aturan yang berupa if then. Antecedent adalah bagian yang mengekspresikan situasi atau premis pernyataan belakangan if. Konsekuen adalah bagian yang menyatakan suatu tindakan tertentu atau konklusi yang diterapkan jika suatu situasi atau premis bernilai benar. Maka konsekuen yang dinyatakan pada bagian then baru dinyatakan benar. Jika pada bagian if di sistem juga benar atau sesuai dengan aturan tertentu, maka digunakan pada sistem pakar. Contohnya, jika lalu lintas pagi ini padat, maka saya naik sepeda motor saja. Contoh lain, if premise then, kesimpulan. Jika pendapatan tinggi, maka pajak yang dibayar juga tinggi. Kesimpulannya ialah pajak yang harus dibayar tinggi jika pendapatan tinggi. Lain inclusion of else if pendapatan tinggi atau pengeluaran tinggi, maka pajak yang harus dibayar tinggi, kecuali pajak yang harus dibayar rendah. Sistem produksi terdiri dari komponen-komponen, yaitu ruang keadaan yang berisi keadaan awal, tujuan kumpulan aturan yang digunakan untuk mencapai tujuan, dan strategi kontrol yang digunakan untuk mengarah bagaimana proses pencarian akan berlangsung dan mengendalikan arah eksplorasi. Materi selanjutnya adalah representasi network. Jaringan semantik merupakan gambaran pengetahuan grafis yang menunjukkan hubungan antar berbagai objek, terdiri dari lingkaran yang menunjukkan objek dan informasi tentang objek tersebut. Objek di sini bisa berupa benda atau peristiwa. Ada dua hubungan antar objek. Pertama adalah frame, yang kedua hierarchy frame. Frame adalah kumpulan pengetahuan tentang suatu objek tertentu, memiliki slot yang menggambarkan rincian dan karakteristik objek. Biasanya digunakan untuk merepresentasikan pengetahuan yang didasarkan pada karakteristik yang sudah dikenal, yang merupakan pengalaman dengan menggunakan frame. Sangat mudah untuk membuat inferensi tentang objek, peristiwa, atau situasi baru karena frame menyediakan basis pengetahuan yang ditarik dari pengalaman. Yang kedua, hierarchy frame. Kebanyakan sistem AI menggunakan kumpulan frame yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Contohnya hierarchy frame kendaraan terdiri dari 5 frame, yaitu frame kereta api, frame sampan, frame mobil, frame pesawat, dan frame kapal. Masing-masing frame masih dapat dipecah lagi menjadi beberapa frame yang lebih rinci. Misal, frame mobil terdiri dari frame penumpang mobil, frame truk, dan frame bis. Yang kedua, yang selanjutnya representasi terstruktur. Ada dua. Yang pertama adalah tabel keputusan. Itu pengetahuan diorganisasikan dalam format spreadsheet menggunakan baris dan kolom. Tabel dibagi menjadi dua bagian. Pertama, sebuah list dari atribut dibuat, dan untuk setiap atribut semua nilai yang mungkin ditampilkan. Kemudian sebuah list kesimpulan dirumuskan pengetahuan dalam tabel diperoleh dari proses akuisisi pengetahuan. Contohnya seperti tabel di bawah ini. Yang kedua, pohon keputusan, yaitu keuntungan utama representasi pengetahuan dengan pohon keputusan adalah dapat menyederhanakan proses akuisisi pengetahuan dan dapat dengan mudah dikonversikan ke dalam aturan. Contohnya seperti gambar berikut ini.
materi yang terakhir adalah script. Script adalah skema presentasi pengetahuan yang sama dengan frame, yaitu merepresentasikan pengetahuan berdasarkan karakteristik yang sudah dikenal sebagai pengalaman. Perbedaannya ialah frame menggunakan objek, sedangkan script menggambarkan urutan peristiwa. Contohnya seperti berikut. Jalur atau track ujian tertulis mata kuliah kecerdasan buatan Pro. Rannya yaitu mahasiswa mengawas Pro. Bagi pendukung itu lembar soal, lembar jawab, absen, pen, dan lain-lain. Kondisi inputan yaitu mahasiswa terdaftar untuk mengikuti ujian. Contoh lain yaitu pada adegan scan pertama. Adegan scan pertama itu persiapan pengawas. Setelah itu pengawas menyiapkan lembar soal. Setelah pengawas menyiapkan lembar soal, pengawas menyiapkan lembar jawab, dan pengawas menyiapkan lembar presentasi. Adegan kedua yaitu pada mahasiswa. Mahasiswa masuk ruangan, lalu pengawas mempersilahkan mahasiswa untuk masuk. Selanjutnya pengawas membagikan lembar soal dan pengawas membagikan lembar jawab. Dan yang terakhir pengawas memimpin doa. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.